Bagian yang D adalah pernyataan majemuk. Suatu pernyataan dalam matematika tidak hanya terdiri atas pernyataan tunggal saja, namun seringkali melibatkan beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, jika titik-titik maka titik-titik, serta jika dan hanya jika. Sebagai contoh, dalam teori bilangan ada suatu teorema. Jika bilangan bulat P terbagi oleh 2 dan terbagi oleh 3, maka bilangan bulat P terbagi oleh 6. Pernyataan yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut dinamakan dengan pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri atas beberapa pernyataan tunggal. Simbol-simbol logika yang digunakan dalam pernyataan majemuk disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, namanya konjungsi, lambangnya seperti ini. Maknanya bisa dan, tetapi, meskipun, dan walaupun. Lalu yang kedua namanya disjungsi, lambangnya seperti ini. Maknanya adalah atau. Yang ketiga, implikasi, lambangnya seperti ini. Maknanya jika titik-titik, maka titik-titik. Lalu yang keempat, biimplikasi, lambangnya seperti ini. Maknanya jika dan hanya jika. Jika beberapa pernyataan dihubungkan dengan penghubung seperti di atas, maka pernyataan tersebut dinamakan pernyataan majemuk. Oleh karena itu, untuk menilai kebenaran suatu pernyataan, dapat digunakan suatu tabel yang merepresentasikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Jenis pernyataan majemuk yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini, P lalu tanda konjungsi Q disebut konjungsi dan dibaca P dan Q. Sebagai contoh, pernyataan siswa wajib memakai seragam OSIS dan bersepatu hitam adalah suatu konjungsi yang terdiri atas dua pernyataan tunggal, P siswa wajib memakai seragam OSIS, Q siswa wajib memakai sepatu hitam. Sebagai ilustrasi diberikan gambaran berikut. 1. Ali memakai seragam OSIS dan memakai sepatu hitam. Bernilai benar, dalam kurung, benar dan benar. Lalu yang kedua, Budi memakai seragam OSIS dan tidak memakai sepatu hitam. Bernilai salah, dalam kurung, benar dan salah. Maksudnya di sini Budi memakai seragam OSIS-nya benar, lalu tidak memakai sepatu hitamnya salah. Lalu yang ketiga, Chandra tidak memakai seragam OSIS tetapi memakai sepatu hitam. Bernilai salah. Di mana Chandra tidak memakai seragam OSIS-nya salah dan tetapi memakai sepatu hitamnya, memakai sepatu hitamnya adalah benar. Lalu yang keempat, Doni tidak memakai seragam OSIS dan tidak memakai sepatu hitam. Bernilai salah. Di mana Doni tidak memakai seragam OSIS-nya itu bernilai salah, lalu tidak memakai sepatu hitamnya bernilai salah. Dari data di atas diperoleh tabel kebenaran konjungsi sebagai berikut. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya benar. Lalu jika P-nya benar, Q-nya salah, P dan Q salah. Jika P salah, Q-nya benar, P dan Q salah. Lalu jika P salah, Q salah, maka P dan Q-nya salah. Secara umum, konjungsi akan bernilai benar hanya apabila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Dua pernyataan yaitu pernyataan P dan pernyataan Q yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini notasinya disebut disjungsi dan dibaca P atau Q. Sebagai contoh, pernyataan siswa wajib membawa kartu pelajar atau kartu perpustakaan adalah suatu disjungsi yang terdiri atas dua pernyataan tunggal yaitu P-nya siswa wajib membawa kartu pelajar, lalu Q-nya siswa wajib membawa kartu perpustakaan. Sebagai ilustrasi diberikan gambaran berikut. Yang pertama, Ani membawa kartu pelajar dan juga membawa kartu perpustakaan.
Di sini pernyataan Ani membawa kartu pelajar dan juga membawa kartu perpustakaan bernilai benar. Di mana P-nya Ani membawa kartu pelajar itu benar, lalu membawa kartu perpustakaannya juga benar. Jadi di sini ketika P-nya benar, Q-nya benar, nilai pernyataan gabungannya juga bernilai benar. Lalu yang kedua, Betty membawa kartu pelajar namun tidak membawa kartu perpustakaan. Di sini nilai gabungannya masih bernilai benar karena boleh kartu pelajar atau kartu perpustakaan. Jadi ketika membawa kartu ketika membawa kartu pelajar saja juga sudah benar. Di sini nilai P-nya benar, Q-nya salah, tapi pernyataan gabungannya bernilai benar. Lalu yang ketiga, Cynthia tidak membawa kartu pelajar namun membawa kartu perpustakaan. Di sini pernyataan gabungannya juga bernilai benar. Tapi untuk P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar. Lalu untuk yang keempat, Dara tidak membawa kartu pelajar dan juga tidak membawa kartu perpustakaan. Karena tadi kan ketentuannya harus membawa kartu pelajar atau kartu perpustakaan. Dara tidak membawa kedua-duanya, berarti berarti pernyataan ini bernilai salah, di mana pernyataan P-nya itu salah dan pernyataan Q-nya juga salah. Nah, dari pernyataan-pernyataan tadi dapat dibuat tabel disjungsi. Di sini dapat dilihat ketika P-nya benar, Q-nya benar, P atau Q-nya benar. Ketika P-nya benar, Q-nya salah, P atau Q-nya benar. Ketika P-nya salah, Q-nya benar, P atau Q benar. Lalu ketika P salah, Q salah, P atau Q-nya salah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara umum disjungsi akan bernilai salah hanya ketika kedua pernyataan tunggalnya yaitu P dan Q itu bernilai salah. Nah, pada tabel disjungsi ini perhatikan apabila dua pernyataan P, Q masing-masing bernilai benar, maka pernyataan disjungsi yaitu P atau Q juga bernilai benar. Akan tetapi dalam beberapa kasus hal tersebut tidak berlaku. Misalnya pada pernyataan berikut. P, pernyataannya yaitu Armani lahir di Bali. Lalu pernyataan Q, Armani lahir di Yogyakarta. Pernyataan P atau Q yaitu Armani lahir di Bali atau Armani lahir di Yogyakarta akan bernilai benar apabila hanya satu saja, yaitu P saja atau Q saja yang bernilai benar. Karena tidak mungkin kalau benar dua-duanya. Tidak mungkin Armani berlahir di Bali dan di Yogyakarta. Oleh karena itu, kondisi ini disebut disjungsi eksklusif. Dilambangkan dengan seperti ini lambangnya. Jadi seperti lambang disjungsi tapi ada garis bawahnya. Nah, tabel kebenaran dari disjungsi eksklusif seperti gambar di sini. Jadi dia akan bernilai benar ketika salah satu dari pernyataan saja yang bernilai benar. Jenis pernyataan majmuk yang ketiga yaitu implikasi. Dua pernyataan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika maka disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat. Dilambangkan sebagai seperti ini. P, kemudian ada garis 2, lalu ada panah ke kanannya Q. Pada implikasi jika P maka Q, pernyataan P dinamakan pendahulu atau syarat cukup atau antecedent, sedangkan Q dinamakan pengikut atau syarat perlu atau konsekuen. Implikasi jika P maka Q ditulis sebagai seperti ini simbolnya. Nilai kebenaran dari suatu implikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan ada janji dari orang tua terhadap anaknya sebagai berikut. Jika Anton diterima di UGM, maka akan dibelikan motor baru. P-nya Anton diterima di UGM, lalu Q-nya Anton dibelikan motor baru. Orang tua Anton disebut ingkar janji hanya jika Anton diterima di UGM dan orang tuanya atau orang tua Anton tidak membelikan motor baru. Jadi ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan non R. Maaf, P dan non Q. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka jika P maka Q akan bernilai salah. Selain itu tidaklah salah. Dari gambaran tersebut diperoleh tabel kebenaran implikasi adalah sebagai berikut. Perhatikan, dari tabel ini, implikasi ini hanya bernilai salah ketika hanya pernyataan kedua yang salah.
Tapi kalau dua-duanya salah, nilai dari implikasinya tetap bernilai benar. Jenis pernyataan majemuk yang keempat yaitu biimplikasi. Pernyataan biimplikasi dituliskan simbolnya seperti ini. P, kemudian ada tanda anak panah dua arah yaitu ke kiri dan ke kanan, lalu Q. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Biimplikasi bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu bisa P-nya S dan Q-nya S atau P-nya B dan Q-nya B. Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk kombinasi antara implikasi dan konjungsi, yaitu P jika dan hanya jika Q ini setara dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Tabel kebenaran dari biimplikasi disajikan sebagai berikut. Perhatikan di sini P jika dan hanya jika Q ini bernilai benar ketika kedua pernyataan P dan Q-nya bernilai sama, yaitu B dan B atau S dan S. Perhatikan hal penting berikut. Pada operasi bilangan real, misalnya 2 ditambah 3 dikali 5, maka kita sudah dapat mengetahui bahwa urutan operasi yang benar adalah 2 ditambah dalam kurung 3 dikalikan 5. Jadi yang dikerjakan yang kali dulu. Karena aturannya seperti itu. Nah, pada logika itu juga berlaku ketentuan. Ketentuannya sebagai berikut. Biimplikasi merupakan penghubung yang paling kuat, baru diikuti oleh implikasi. Lalu yang kedua, penghubung konjungsi dan disjungsi mempunyai kekuatan yang sama. Lalu negasi merupakan penghubung yang paling lemah. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, di sini ada A, lalu tanda konjungsi, B, tanda implikasi C. Di sini artinya A dan B dulu, baru kemudian tanda implikasi C, atau jika A dan B maka C. Perhatikan di sini yang dikerjakan adalah yang lebih lemah dulu, yaitu konjungsi, baru kemudian implikasinya. Yang lemah dulu, baru yang lebih kuat. Untuk yang nomor 2, A, biimplikasi B, implikasi C. Artinya di sini A jika dan hanya jika, dalam kurung jika B maka C. Jadi yang dikerjakan implikasinya dulu, baru kemudian biimplikasi. Yang nomor 3, negasi P, lalu konjungsi R, lalu implikasi S. Artinya di sini jika non P dan R maka S. Yang dikerjakan non P-nya dulu atau negasi P, lalu dan R, baru kemudian implikasinya. Yang nomor 4, A, implikasi, B, disjungsi, lalu non C. Artinya adalah jika A, maka B atau non C. Jadi yang dikerjakan negasi C-nya dulu atau non C, baru kemudian disjungsi, lalu kemudian jika maka. Untuk yang nomor 5, A atau B dan C merupakan penulisan yang salah. Artinya, pada kasus seperti ini harus dilakukan pemberian tanda kurung atau menentukan operasi mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau untuk yang nomor 1 sampai 4 ini tanpa diberi kurung, kita bisa menyimpulkan yang mana dulu yang harus dikerjakan berdasarkan aturan dari yang paling lemah dulu baru ke yang kuat. Sedangkan kalau untuk yang nomor 5 ini harus diberikan tanda kurung supaya kita dapat mengetahui yang mana yang harus dikerjakan, karena kedua tanda ini, konjungsi dan disjungsi ini bernilai sama kuatnya. Cermati dan diskusikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan negasi dari pernyataan berikut. A, Doni memakai baju putih. B, garis A tegak lurus garis B. C, semua orang senang dipuji. D, 5 kuadrat ditambah 4 lebih besar dari 29. E, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama, yang A, Doni memakai baju bukan putih. Jadi negasi dari Doni memakai baju putih adalah Doni memakai baju bukan putih. Lalu yang B, garis A tegak lurus garis B, negasinya adalah tidak benar bahwa garis A tegak lurus garis B. Lalu yang C, semua orang senang dipuji. Negasinya adalah tidak semua orang senang dipuji. Lalu yang D, 5 kuadrat tambah 4 lebih besar dari 29, itu negasinya 5 kuadrat tambah 4 lebih kecil sama dengan 29. Perhatikan, negasi dari lebih besar adalah lebih kecil sama dengan. Lalu yang E, X kuadrat dikurangi 4X kurangi 5 sama dengan 0, negasinya adalah X kuadrat kurangi 4X kurangi 5 tidak sama dengan 0.
Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang A, Pancasila dasar negara Indonesia dan lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Ismail Marzuki. Yang B, perbandingan panjang dan lebar bendera merah putih adalah 3:2 atau Jakarta selalu sebagai ibu kota Republik Indonesia. Yang C, jika 2 bukan bilangan prima, maka Surabaya bukan ibu kota Republik Indonesia. Yang D, ikan gurame bisa terbang jika dan hanya jika tidak terdapat bilangan bilangan prima yang terbesar. Alternatif jawaban, kita mulai dari yang A dulu. Pancasila dasar negara Indonesia itu adalah sesuatu yang benar. Lalu dan lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Ismail Marzuki itu salah. Berarti B dan S. Tentunya nilai kebenarannya adalah S. Jadi pernyataan yang A ini bernilai salah. Lalu untuk yang B, perbandingan panjang dan lebar bendera merah putih adalah 3:2, ini bernilai benar. Lalu atau Jakarta selalu sebagai ibu kota Republik Indonesia, ini bernilai salah. Karena pernah saat itu ibu kota Indonesia itu bukan Jakarta, pernah di Yogyakarta. Jadi di sini benar atau salah, sehingga nilai kebenarannya adalah benar. Kemudian yang C, jika 2 bukan bilangan prima, maka Surabaya bukan ibu kota Republik Indonesia. 2 bukan bilangan prima itu sesuatu yang salah, kemudian Surabaya bukan ibu kota Republik Indonesia itu benar, sehingga di sini jika salah maka benar, sehingga nilai pernyataan gabungannya adalah benar. Kemudian untuk yang D, ikan gurame bisa terbang jika dan hanya jika tidak terdapat bilangan-bilangan prima yang terbesar. Ikan gurame bisa terbang, ini adalah pernyataan yang salah. Lalu tidak terdapat bilangan-bilangan prima yang terbesar, ini adalah sesuatu yang benar. Karena kalian mau ambil bilangan prima berapapun, pasti masih ada yang lebih besar lagi, sehingga tidak ada yang terbesar. Jadi di sini salah jika dan hanya jika benar, sehingga nilai pernyataan gabungannya adalah salah. Untuk contoh yang ketiga, jika P bernilai benar dan negasi dari Q bernilai benar, sedang R bernilai salah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang A, dalam kurung P dan Q, kemudian implikasi, kemudian negasi dari dalam kurung negasi P atau R. Dari sini kita simpulkan dulu nilai kebenaran masing-masing pernyataannya. Jadi P itu kan benar. Alternatif jawabannya P itu kan benar. Lalu Q-nya karena non Q itu benar berarti Q kan salah. Lalu tanda implikasinya tetap, negasinya tetap. Nah, non P karena P benar berarti non P salah, lalu atau R salah. Nah, dari sini kita bisa kerjakan mulai dari yang dikurung ini dulu. B dan S itu berarti nilai kebenarannya adalah salah. Lalu untuk yang S atau S juga salah. Kemudian kita kerjakan yang negasi dulu. Non S itu kan benar. Sehingga jika S maka B. Jawabannya adalah B atau benar. Jadi nilai kebenaran dari pernyataan ini adalah benar. Untuk soal yang 3B sebagai berikut. Jadi dalam kurung negasi P, lalu implikasi R atau Q, kemudian atau negasi R jika dan hanya jika negasi Q dan P. Alternatif jawabannya pertama diberi tanda kurung dulu sesuai urutan mana yang harus dikerjakan. Kita akan mengerjakannya mulai dari tanda penghubung yang paling lemah baru ke yang kuat, sehingga jadinya seperti ini. Lalu kita masukkan nilai-nilai kebenaran untuk masing-masing pernyataannya dulu. Kemudian dikerjakan mulai dari yang paling lemah. Misalnya ini S atau S. Kerjakan dulu. Kemudian ini negasi B, negasi S, lalu B dan B ini juga dikerjakan dulu. Jadinya seperti ini. Negasi B itu S atau S itu S, lalu ataunya ini tetap, negasi S itu B, lalu B dan B jadinya B juga. Kemudian di sini kita kerjakan yang S atau B. S atau B kan jadinya B, sehingga di sini jika S maka B, kerjakan dulu baru kemudian B implikasi B.
Jika S maka B itu jadinya B, kemudian B implikasi B. Di sini nilai kebenarannya adalah B. Untuk yang nomor 4, buatlah tabel kebenaran dari berikut. A, P dan dalam kurung jika non P maka Q. Lalu yang B, dalam kurung P atau non Q. Jika dalam kurung P atau non Q, maka negasi dari dalam kurung non P jika maka Q. Lalu yang C, dalam kurung P dan R jika dan jika non Q, lalu dan non R. Mulai dari yang A dulu. Perhatikan, di sini kan ada pernyataannya P dan pernyataan Q. Berarti ada 2 pernyataan. Nah, banyak kombinasi dari N pernyataan itu sebanyak 2 pangkat N. Jadi kalau ada 2 pernyataan P dan Q, berarti pernyataannya kombinasinya itu ada 2 pangkat 2, sehingga ada 4 kombinasi. Untuk yang A, perhatikan, karena ada 4 kombinasi, tabelnya seperti ini. Cara membuat kombinasinya, yang P kalian buat BBSS, lalu yang Q BSBS. Nah, di sini kan ada 4 kombinasi, BB, BS, SB, dan SS. Kemudian tentukan dulu negasi P-nya, lalu negasi P, jika negasi P maka Q, baru kemudian P dan dalam kurung jika negasi P maka Q. Sehingga diperoleh tabel kebenarannya, hasil akhirnya ini, BBSS. Lalu untuk yang B, dalam kurung P atau non Q, kemudian tanda jika maka, lalu negasi dari dalam kurung non P, lalu jika maka Q. Terdapat 2 pernyataan pendukung P dan Q, sehingga kombinasinya juga ada 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Seperti tadi kita buat P-nya BBSS, lalu Q-nya BSBS. Lalu kerjakan non P, non Q, lalu P dan non Q, baru kemudian ini non P jika maka Q, lalu kemudian negasi dari non P jika maka Q, baru kemudian semuanya digabungkan. Sehingga hasil akhirnya adalah yang ini, BBBS. Untuk yang C, tadi kan soalnya yang ini, P dan R, kemudian implikasi non Q, lalu konjungsi non R. Ini akan ekuivalen dengan yang sebelah sini, dalam kurung P dan R, lalu implikasi non Q, baru kemudian dan non R. Nah, di sini kan melibatkan 3 pernyataan, sehingga nanti bentuk kombinasinya ada 2 pangkat 3, yaitu ada 8. Cara membuatnya seperti ini. Jadi P-nya dibuat BBBB, SSSS, lalu Q-nya BBSS, BBSS, R-nya BSBS, BSBS. Nah, di sini ada 8 kombinasi PQR-nya. Kemudian dikerjakan non Q, non R, lalu P dan R, baru kemudian P dan R diimplikasi non Q, baru kemudian semuanya digabung, sehingga diperoleh tabel kebenarannya, hasil akhirnya yang ini, SBSSS, BSS. Lalu untuk contoh yang nomor 5, jika pernyataan yang bernilai salah, non B pernyataan yang bernilai salah, tentukan nilai kebenaran dari negasi C apabila pernyataan dalam kurung non A dan B, kemudian implikasi dalam kurung non B atau C bernilai benar. Perhatikan alternatif jawabannya. Kita isikan dulu kebenaran masing-masing pernyataan. Non A itu kan benar, lalu B juga benar, lalu non B dari sini diketahui non B-nya salah, kemudian atau C-nya kita belum tahu, jadi tulis saja C-nya dulu. Nah, semua pernyataan ini bernilai benar. Lalu kita kerjakan, B dan B ini kan benar, berarti jika B maka dalam kurung S atau C. Nah, ini kan bernilai benar. Semua ini bernilai benar, sehingga nilai dari S atau C harus bernilai benar. Perhatikan rumus untuk implikasi. Kemudian dari sini berakibat C bernilai benar. Karena S atau C bernilai benar berdasarkan yang rumus untuk disjungsi, maka C-nya bernilai benar. Nah, karena C-nya benar, maka negasi dari C bernilai salah. Kemudian perhatikan sifat-sifat berikut. Yang pertama, yang 1A, itu P dan Q ekuivalen dengan Q dan P.
Ini tanda garis 3 ini maksudnya adalah ekuivalen ya. Ekuivalen itu artinya senilai atau nilai kebenarannya sama. Jadi P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P. Ini adalah sifat komutatif konjungsi. Lalu yang B, P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Ini adalah sifat komutatif disjungsi. Lalu yang 2A dalam kurung P dan Q lalu dan R itu akan ekuivalen dengan Q dan dalam kurung P dan R. Ini adalah sifat asosiatif konjungsi. Lalu yang B dalam kurung P atau Q lalu atau R itu ekuivalen dengan Q atau dalam kurung P atau R. Ini adalah sifat asosiatif disjungsi. Lalu yang nomor 3, 3A, P dan dalam kurung Q atau R itu akan ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Ini adalah sifat distributif konjungsi terhadap disjungsi. Lalu yang B, P atau dalam kurung Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Ini adalah sifat distributif disjungsi terhadap konjungsi. Lalu yang nomor 4, negasi dari dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ini adalah sifat De Morgan. Lalu yang 4B, negasi dari P atau Q itu akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ini juga sifat De Morgan. Lalu yang nomor 5, negasi dari negasi P itu ekuivalen dengan P. Ini adalah sifat ingkaran rangkap. Lalu sifat yang 6A, P dan P ekuivalen dengan P. Ini adalah sifat idempoten. Sifat idempoten itu adalah sesuatu dioperasikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah dirinya sendiri. Lalu yang B, P atau P itu ekuivalen dengan P juga. Ini juga sifat idempoten. Lalu yang 7A, P dan sesuatu yang nilainya benar itu akan ekuivalen dengan P atau sifat identitas. Lalu yang 7B, P dikonjungsikan atau P dan sesuatu yang nilainya salah itu akan ekuivalen dengan S. Ini juga sifat identitas. S itu maksudnya pernyataan yang bernilai salah. Lalu nomor yang 7C, P atau B itu akan ekuivalen dengan B. Ini juga sifat identitas. Lalu P atau S ini juga hasilnya ekuivalen dengan P. Hasilnya ini merupakan sifat identitas juga. Lalu yang nomor 8A, P dan non P hasilnya adalah ekuivalen dengan S. Ini adalah sifat komplement. Lalu P atau non P ekuivalen dengan B. Ini juga sifat komplement.